Pokoknya bukan. Ini apa, Bang? Masa Al-Quran mau menjelaskan, bukannya dia lebih jelas, malah lebih membuat orang menjadi bingung. Orang Islam sendiri aja bingung. Satu bilang Yudas, satu bilang siapa lagi, Simon Iskariot. Semuanya bukan dari Quran. Semuanya dari ngarang bebas. Coba abang setuju nggak bahwasanya orang-orang mencari Isa, ingin menyalibkan Isa? Oke. Kemudian orang-orang menyalibkan Isa yang palsu. Oke. Betul nggak? Tak tahu bang. Abang cerita lah. Tak tahu lah, pantas lah masih. Tak, saya hanya dengar cerita kan, baca buku tu, baca Bible kan cerita, kita pun tak alami kan, sekadar cerita kan. Iya, makanya gini loh Bang, kita ini hanya bisa diskusi dalam ranah-ranah yang akademis. Kita nggak bisa berbicara dogma, Bang. Kalau kita debat dogma, kita debat kusir. Makanya Benar. kita bicara dalam ranah-ranah yang akademis. Gitu loh. Seandainya Quran seperti slogannya menjelaskan, ingin menyempurnakan kitab-kitab yang terdahulu, harusnya Quran tuh lebih jelas pasti. Betul nggak? Tapi kenapa Quran nggak lebih jelas daripada kitab yang dijelaskan? Kalau dalam Bible jelas bagaimana peristiwa Yesus, ya kan, datang begini, terus dipakaikan mahkota duri, ya kan? Ada itu rinciannya jelas sekali. Datang Quran bilang yang orang yang disalib juga bang kan. Yesus. Lalu siapa? Pokoknya bukan. Gitu bang. Seperti itu bang ya. Jadi saya berharap ya Anda tadi sudah jujur lah. Anda mengatakan bahwa yang di Bible itu lebih jelas. Seperti itu. Itu baru satu bang. Mau saya kasih contoh-contoh yang lain? Terserah bang, no problem. Oke, kita kasih lagi. Kita kasih contoh lagi. Saya teman-teman pernah menyusun satu buku yang isinya itu apa-apa yang dijiplak Quran dari Bible. Itu buku itu sempat booming dulu ya. Tapi banyak yang kejang-kejang ketika baca. Nih, saya bukakan ya, misalnya dalam Quran, di dalam surat Yusuf ya bang ya. Nih, bentar. Sebentar ya. Sebentar ya, sabar ya. Kita tunjukkan. Sebentar. Nih, kita tunjukkan bagaimana Quran lagi melakukan plagiatisme terhadap Bible, tapi ngawur lagi nih. Saya tunjukkan lagi. Lihat. Kita bahas-bahas hal-hal yang akademis gini, Bang. Jadi nggak menimbulkan debat kusir. Oke, ini Bang ya. Ini Quran surat Yusuf ayat 43. Oke, nih. Raja berkata. Ya, ini dia berkata kepada Yusuf nih, kepada orang yang terkemuka dari kaumnya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Oke? Dan 7 bulir yang hijau dan 7 lainnya yang kering. Perhatikan nih. 7 bulir yang hijau, ya, dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpi itu jika kamu dapat dapat menabirkan mimpi. Abang pernah baca ayat ini? Tak pernah bang. Tak pernah. Ini makanya saya bilang, inilah orang Islam. Tapi kalau dibaca ini ya, wa qilal malaiku inni, dapat amal pahala. Itu bang yang dilakukan orang Islam gitu, artinya kagak tahu yang penting dapat pahala. Bang tahu nggak bang ini? Tahu nggak ini itu dijiplak dari Bible tahu?
Tak tahu, saya semua tak tahu. Pak. Baik, kita bantu lagi dia. Baik, sabar ya Bang ya. Sabar. Saya bukakan Bible saya Bang ya. Nih. Jadi kita akan membaca mengenai peristiwa mimpi Firaun ya. Mimpi Firaun. Sebentar. Sabar ya Bang ya. Nih Bang, saya tunjukkan bagaimana Firaun bermimpi lalu dia bercerita kepada Yusuf ya. Nih Bang, itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-41 nih Bang ya. Nih. Oke nih, Kejadian pasal yang ke-41. Jadi Firaun bermimpi ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 ekor. Tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Nah, bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Nih, pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita nanti, ini panjang, kemudian kita baca ke pasal yang berikutnya ya. Nah, saya tunjukkan bahwa Quran Anda itu menjiplak dari sini loh. Ya, nih. Oke, kita sebentar. Nah ya, kita tampilkan pasal yang berikutnya. Kita ke Kejadian pasal yang ke-41 ya. Nah. Sebentar. Aduh. Sabar ya Bang ya. Sabar Bang. Sabar. Nih, kita pas ke Kejadian pasal yang 42. Nih. Pasal 42. Nih, bagaimana di situ Yusuf akhirnya mengartikan mimpinya itu. Ya. Nah, di mana nih? Lihat ya nih. Di sini Yusuf itu bertemu atau menghadap kepada Firaun. Dia menjelaskan. Nah, saya balik saja kamera saya, Bang ya. Nih. Nah, ketika Yusuf menghadap Firaun, dia artikan mimpi itu. Dia bilang begini. Ya Tuanku, 2 mimpi tuanku itu sama artinya. Sampai 2 kali mimpi itu terulang, itu sebenarnya sudah ketetapan dari Tuhan, kata Yusuf. Ya, jadi arti mimpi tuanku itu begini, saya ceritakan saja. 7 ekor lembu yang gemuk itu dan 7 bulir gandum yang bernas dan baik itu, yang berisi itu artinya sama. Artinya akan datang 7 tahun masa kelimpahan di seluruh negeri Mesir ini. Nah, sedangkan 7 ekor lembu yang kurus kering kerontang tadi, dengan 7 bulir gandum yang kurus tadi, itu artinya juga sama. Akan datang masa 7 tahun kelaparan yang sangat dahsyat. Saking dahsyatnya kelaparan itu, seperti mimpi tuanku tadi, ketika lembu yang kurus itu memakan lembu yang gemuk, tidak kelihatan bekasnya. Tetap kurus lembu itu, walaupun dia habis memakan lembu yang gemuk tadi. Nggak berubah bangunnya, tetap kurus. Nah, artinya, kelaparan itu akan meluluh lantahkan ya masa kelimpahan yang 7 tahun sebelumnya tadi, sehingga tidak nampak bekas-bekasnya bahwa dulu pernah ada 7 tahun kelimpahan. Itu diterangkan. Ketika Firaun mendengar arti dari mimpi itu, luar biasa Firaun terkagum-kagum dengan Yusuf ini. Siapa orang ini katanya? Tidak ada orang yang memiliki
kecerdasan seperti ini. Nah, lalu Firaun meminta saran kepada Yusuf agar apa yang dilakukan di seluruh tanah Mesir dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lalu muncul Quran nih. Muncul Quran. Ya, kitab yang katanya menjelaskan segala sesuatu. Nah, muncul Quran bilang begini, perhatikan nih. Perhatikan, Bang. Lihat, saya balik kamera saya.